Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Rizky Yuda dari Angkatan 9 Kelompok 4 Latsar Kemendikbud tahun 2022. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai gambaran diri saya dalam konteks prinsip-prinsip manajemen ASN. Yang pertama, kedudukan dan peran. Kedudukan saya sebagai CPNS dosen. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. Sebagaimana tadi disampaikan sebelumnya, peran saya tentu adalah dapat dilihat dari Tridharma Perguruan Tinggi, yang itu melaksanakan pembelajaran atau pendidikan, yang kedua pengabdian masyarakat, dan yang ketiga adalah penelitian. Lalu yang kedua terkait hak dan kewajiban. Adapun kewajiban yang saya miliki sebagai dosen PNS nantinya adalah yang pertama jelas melaksanakan nilai-nilai atau kewajiban-kewajiban sebagai ASN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ASN. Lalu juga memastikan bahwa nilai-nilai ASN tidak saya langgar, tidak melakukan pelanggaran, tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan tindak pidana. Lalu juga melaksanakan tugas dalam hal ini sebagai dosen, yaitu melakukan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai pelaksana pendidikan, sebagai pelaksana pengabdian masyarakat, dan juga penelitian. Lalu untuk hak sendiri, saya memiliki hak yang dimana diatur di Undang-Undang ASN juga, yaitu tentu saja dengan gaji, lalu ada tunjangan-tunjangan lainnya, seperti uang makan, tunjangan istri, dan lain-lain. Lalu juga saya punya hak untuk pengembangan kompetensi diri, kesempatan untuk melanjutkan studi, dan kesempatan untuk menduduki jabatan-jabatan di kampus, jabatan-jabatan di kampus. Lalu yang ketiga terkait proyeksi diri. Nah, sebagai bentuk jenjang karir dalam kaidah sistem merit dari seorang dosen, maka yang pertama setelah proses rekrutmen dan proses CPNS yang saat ini saya sedang jalani, maka selama setahun ke depan saya akan mengabdikan diri atau berkarya sebagai dosen CPNS di kampus atau di universitas, khususnya di Fakultas Hukum. Sampai 1 tahun selesai, saya diangkat menjadi PNS setelah memenuhi kriteria-kriterianya tentunya, dan dianggap sebagai dosen tetap. Setelah menjadi dosen tetap dan menjadi dosen PNS, saya mengurus nomor induk dosen nasional atau NIDN, yang dimana itu dapat dilakukan setelah sebagai dosen tetap. Setelah 1 tahun setelah mendapatkan NIDN, saya akan atau perlu untuk menyelesaikan berkas-berkas administrasi untuk pengajuan sebagai asisten ahli, karena saya dosen yang mulai pendidikannya itu S2 kebetulan. Setelah mendapatkan asisten ahli, lalu saya mengurus administrasi kembali untuk in-passing. Setelah itu mengurus sertifikasi dosen setelah selesai. Lalu setelah mendapatkan sertifikasi dosen 2 tahun sejak saya diangkat menjadi asisten ahli, maka dapat mengurus in-passing sebagai lektor, yang mana ada jumlah angka kredit kumulatif yang harus saya penuhi ketika saya menjadi lektor seperti pendidikan, lalu ada pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan pengembangan diri. Ada beberapa angka kredit yang harus saya penuhi. Lalu setelah selesai menjadi lektor, 2 tahun setelah menjabat sebagai lektor, saya bisa mengurus kembali lagi melalui in-passing sebagai lektor kepala. Di sini perlu dipahami bahwa untuk bisa mengajukan lektor kepala harus memiliki sertifikasi dosen. Lalu setelah sebagai lektor kepala, saya bisa mengajukan diri sebagai profesor, yang dimana tentunya harus memenuhi berbagai persyaratan minimal seperti penelitian, jurnal yang terindeksasi internasional, beban pengajaran yang sudah saya lakukan, lalu karya-karya ilmiah dalam konteks ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Nah, itulah proyeksi diri saya yang saya ketahui dan saya bisa bayangkan dan coba, dan saat ini tentunya saya berproses
untuk bisa sampai di proyeksi karir yang paling tertinggi tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.